Hai semuanya. Kadang hidup terasa bising bukan karena dunia terlalu ramai, tetapi karena hati terlalu penuh oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kita sering memikul beban yang bahkan tidak pernah diminta orang lain, menuruti ekspektasi yang sebenarnya tidak wajib, dan berusaha menjadi versi diri yang diinginkan orang lain. Pada akhirnya, kita terjebak dalam lingkaran lelah yang membuat arah hidup terasa kabur. Di titik itulah kita perlu belajar satu hal penting yang sering terlupakan. Fokus dengan diri. Bukan egois, bukan pula menutup diri dari dunia, tetapi memahami bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani sambil terus mengkhawatirkan penilaian orang lain. Ketika kita memilih untuk fokus dengan diri, kita memberi ruang untuk mengenali apa yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekedar apa yang terlihat penting di permukaan. Banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan datang dari validasi sekitar, dari pujian, dari pengakuan, dari kesempatan tampil baik di mata orang lain. Padahal, kenyataannya, ketenangan justru muncul ketika kita mengenali siapa diri ini, ketika tidak dilihat siapapun. Kita hidup di zaman di mana perbandingan menjadi konsumsi sehari-hari. Kalian membuka ponsel, melihat pencapaian orang lain, mendengar kabar seseorang yang sukses lebih cepat, lalu tanpa sadar membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan perjalanan orang lain. Pikiran menjadi keruh, hati menjadi kacau, dan fokus pun teralihkan pada hal-hal yang sama sekali tidak membangun. Padahal, setiap orang punya waktunya masing-masing, punya jalur yang berbeda, dan punya cara bertumbuh yang unik. Fokus pada diri bukan berarti menutup mata terhadap dunia, tetapi menolak untuk menjadikan hidup orang lain sebagai tolok ukur keberhasilan sendiri. Ketika kita menaruh perhatian berlebihan pada apa yang orang lain kerjakan, kita kehilangan energi untuk membangun hidup sendiri. Kita terlalu sibuk menjadi salinan orang lain sampai lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Hidup memerlukan kesadaran yang tajam bahwa semua hal tidak harus dilakukan sekaligus. Tidak semua masalah harus diurus sekaligus, dan tidak semua orang harus disenangkan. Ada titik-titik dalam hidup di mana kita perlu berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya dicari? Apa yang benar-benar diinginkan? Apa yang perlu diperjuangkan, dan apa yang seharusnya dilepas? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu sering diabaikan, padahal jawabannya mampu mengubah cara kita berjalan dalam hidup. Ketika kita mulai mengarahkan perhatian ke dalam, kita mulai menyadari betapa banyak suara dalam kepala yang selama ini bukan berasal dari diri sendiri. Ada suara ketakutan gagal yang diwariskan lingkungan, suara ambisi yang dibentuk oleh tekanan sosial, suara penilaian yang berasal dari pengalaman masa lalu, dan suara pesimis yang muncul karena terlalu lama memendam masalah tanpa diberi ruang untuk diselesaikan. Fokus dengan diri adalah usaha untuk memilah mana suara yang harus didengarkan dan mana yang harus dibiarkan berlalu. Karena jika semua suara kita dengarkan, hidup akan selalu terasa berisik. Selain itu, banyak dari kita yang lupa bahwa ketenangan bukan muncul dari kontrol atas luar, tetapi dari kemampuan mengatur batin. Dunia tidak akan pernah benar-benar tenang. Hari ini ada masalah pekerjaan, besok ada drama sosial, lusa ada tantangan baru yang datang tanpa permisi. Kalau kita menunggu dunia tenang untuk merasa damai, kita tidak akan pernah menemukan momen yang tepat. Fokus dengan diri berarti belajar menciptakan ruang damai dari dalam, bukan berharap pada keadaan luar. Ketika hati mampu mengatur dirinya sendiri, perubahan apapun di luar tidak akan mampu mengguncang terlalu besar. Saat kita mulai belajar memperhatikan diri, kita juga mulai menyadari batasan. Banyak orang merasa lelah bukan karena melakukan terlalu banyak, tetapi karena tidak mengerti kapan harus berhenti. Fokus pada diri membantu kalian mengenali batas energi, batas emosi, dan batas kemampuan. Sehingga kalian tidak lagi memaksakan diri hanya demi diterima atau terlihat hebat. Hidup bukan tentang memenangkan semua hal, tetapi tentang menjaga agar diri tetap utuh dalam prosesnya. Dan ketika kita sudah mulai mampu memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting, kita akan lebih mudah merasakan bahwa hidup sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Rumit karena kebanyakan dipikirkan, bukan karena benar-benar terjadi. Fokus dengan diri juga berarti memahami bahwa masa lalu tidak boleh terus dibiarkan membayangi langkah ke depan. Banyak orang merasa sulit maju, bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi karena membawa terlalu banyak beban dari pengalaman lama yang seharusnya sudah selesai. Ada luka yang tidak disembuhkan, ada kenangan yang tidak dibereskan, ada kegagalan yang masih terus disalahkan pada diri sendiri. Padahal setiap orang membawa paket masa lalu masing-masing, dan tidak ada satupun orang yang benar-benar berjalan tanpa luka. Yang membedakan adalah bagaimana kita memperlakukan luka itu. Fokus pada diri berarti belajar menerima bahwa ada hal yang tidak bisa diubah, bahwa masa lalu hanya bisa diterima sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai penjara yang menahan langkah.
Ketika kita berhenti memandang diri melalui kacamata pengalaman buruk, kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Menyalahkan diri atas hal yang tidak lagi bisa diperbaiki hanya menambah beban yang seharusnya dilepaskan. Pilihan untuk fokus pada diri mengajarkan bahwa masa lalu punya tempatnya, namun masa depan juga pantas diperjuangkan. Kita tidak akan bisa melihat apa yang ada di depan jika terus menoleh ke belakang terlalu lama. Selain itu, fokus pada diri membantu kita mengerti bahwa tidak semua orang layak dibawa dalam setiap bab kehidupan. Ada orang yang hadir sebagai pelajaran, ada yang datang untuk memberi makna, ada pula yang datang hanya untuk singgah sejenak. Tidak semua orang yang menjauh berarti membenci, dan tidak semua yang mendekat berarti peduli. Fokus pada diri berarti berhenti memaksa hubungan yang tidak lagi sehat, berhenti mempertahankan orang yang tidak mau tinggal, dan berhenti mengemis pengakuan dari orang yang tidak pernah benar-benar melihat keberadaan kita. Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang yang tidak memberikan timbal balik yang sehat. Ketika kita menyelesaikan hubungan yang tidak sehat, bukan berarti kita kejam, tetapi justru menunjukkan bahwa kita mulai menghargai diri. Fokus pada diri bukan hanya tentang menjaga diri dari hal buruk, tetapi juga tentang membuka ruang untuk hal baik yang selama ini tidak bisa masuk karena penuh oleh hal yang seharusnya sudah dilepas. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bukan datang dari luar, melainkan dari kemampuan mencintai diri apa adanya. Bukan cinta buta yang menganggap semua hal baik-baik saja, tetapi cinta dewasa yang mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri tanpa menghakimi. Ketika kita menerima diri dengan jujur, rasa syukur muncul lebih mudah. Kita berhenti merasa harus menjadi sempurna demi diterima, berhenti merasa harus tampil hebat setiap waktu, dan berhenti memaksakan standar yang tidak realistis. Penerimaan diri bukan berarti berhenti berkembang, tetapi menjadi pondasi yang membuat perkembangan menjadi lebih ringan. Kalian semua tentu pernah merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, atau tidak cukup berhasil. Pikiran semacam itu wajar, tetapi tidak boleh dijadikan identitas. Fokus pada diri membantu kita membedakan antara pikiran yang muncul sesekali dan keyakinan yang merusak. Ketika pikiran negatif datang, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai alarm, bukan sebagai kebenaran. Alarm yang menunjukkan bahwa ada bagian diri yang sedang butuh diperhatikan. Dan ketika pikiran itu diperhatikan dengan lembut, perlahan ia kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan hidup kita. Dalam proses memperhatikan diri, kita juga belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat sampai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani prosesnya. Banyak orang mengejar hasil instan, ingin berubah dengan cepat, ingin sukses dalam waktu singkat, dan ingin dihargai secepat mungkin. Padahal hidup bekerja dengan ritmenya sendiri. Fokus dengan diri mengajarkan bahwa berjalan pelan bukan berarti tertinggal. Berhenti sejenak bukan berarti mundur, dan mengambil napas bukan berarti menyerah. Ritme setiap manusia berbeda, dan menghargai ritme diri adalah salah satu bentuk kedewasaan paling penting. Ketika kita mulai mengubah cara memandang proses, kita akan merasakan bahwa tekanan hidup tidak sebesar yang dibayangkan. Kita tidak lagi merasa dikejar waktu, tidak lagi merasa harus sempurna dalam setiap kesempatan, dan tidak lagi merasa bersaing dengan siapapun. Kita mulai memahami bahwa kompetisi paling penting bukan dengan orang lain, tetapi dengan versi diri kemarin. Fokus dengan diri juga membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan tubuh dan pikiran. Banyak orang merasa lelah bukan karena banyaknya pekerjaan, tetapi karena mengabaikan kebutuhan dasar seperti istirahat, makan yang cukup, bergerak, atau sekedar memberi ruang untuk bernapas. Tubuh memberikan sinyal saat sudah kelelahan, namun seringkali kita mengabaikannya demi memenuhi tuntutan sekitar. Fokus pada diri berarti mendengarkan tubuh seperti mendengarkan teman dekat. Ketika tubuh meminta istirahat, berikan. Ketika pikiran terasa penuh, beri jeda. Ketika hati terasa berat, beranikan diri untuk bercerita atau menulis perasaan. Mengurus diri bukan tindakan egois, tetapi indikator bahwa kita siap menjalani hidup dengan lebih stabil. Banyak dari kita yang tumbuh dengan pola pikir bahwa produktivitas adalah ukuran nilai diri. Semakin sibuk seseorang, semakin terlihat hebat hidupnya. Padahal nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak hal yang dikerjakan, tetapi oleh seberapa tulus seseorang menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Produktivitas yang sehat adalah ketika kita bisa bekerja tanpa kehilangan diri dalam prosesnya. Saat kita belajar fokus pada diri, kita mulai mengerti bahwa istirahat sama pentingnya dengan bekerja. Hanya tubuh yang dirawat yang mampu melangkah jauh. Selain itu,
Fokus pada diri membantu kita membangun batas dengan lebih tegas. Banyak orang merasa tidak enak untuk berkata tidak, padahal batas adalah bentuk perlindungan diri. Ketika kalian belajar berkata tidak pada hal yang menguras energi, kalian memberi ruang untuk hal yang benar-benar penting. Batas bukan dinding yang memisahkan, tetapi pagar yang menjaga agar diri tetap aman. Orang yang mampu menjaga batas biasanya lebih damai, lebih jernih dalam berpikir, dan lebih mudah membuat keputusan yang tepat. Fokus pada diri juga membantu kita memilih lingkungan yang tepat. Lingkungan yang sehat bukan lingkungan yang selalu memuji, tetapi yang mampu memberi ruang untuk berkembang. Kadang kita perlu menjauh dari orang-orang yang hanya datang ketika butuh sesuatu, tetapi hilang ketika kita membutuhkan dukungan. Kadang juga perlu menjaga jarak dari orang yang membuat kita merasa kecil, tidak cukup, atau tidak berharga. Memilih lingkungan bukan tindakan sombong, tetapi bentuk penghargaan terhadap masa depan diri. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang hanya membawa kita mundur. Dengan fokus dengan diri, kita juga belajar untuk tidak berlebihan memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Banyak kekhawatiran muncul bukan karena masalahnya besar, tetapi karena imajinasi kita memperbesar sesuatu yang sebenarnya kecil. Pikiran kita sering menciptakan skenario terburuk bahkan sebelum langkah pertama diambil. Fokus pada diri mengajarkan kita untuk hidup lebih dekat dengan kenyataan. Kenyataan seringkali lebih sederhana daripada ketakutan yang kita bayangkan. Ketika kita hadir penuh pada apa yang sedang dikerjakan, kekhawatiran yang tidak perlu mulai menghilang. Dalam proses ini, kita juga menyadari bahwa menerima bantuan bukan tanda kelemahan. Banyak orang merasa harus kuat setiap saat, harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri, dan harus terlihat baik-baik saja. Padahal manusia diciptakan untuk saling membantu. Fokus pada diri berarti tahu kapan harus meminta dukungan. Meminta bantuan adalah tanda bahwa kita cukup mengenal diri dan tahu batas kemampuan. Tidak ada manusia yang bisa bertahan sendirian untuk waktu lama. Hubungan yang sehat justru hadir ketika dua orang sama-sama mau mendukung dan didukung. Kalian semua mungkin pernah merasa ragu mengambil langkah baru karena takut gagal. Fokus pada diri membantu kita melihat kegagalan dari sisi yang berbeda. Kegagalan bukan bukti bahwa kita tidak mampu, tetapi tanda bahwa kita sedang belajar. Tidak ada orang sukses yang tiba-tiba berhasil tanpa melewati serangkaian percobaan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Fokus pada diri berarti berani mencoba meskipun hasil belum pasti. Hidup tidak akan pernah benar-benar siap dan menunggu saat yang sempurna, hanya akan membuat kita terus diam di tempat. Ketika kita akhirnya berani melangkah, kita menemukan bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Langkah kecil tetap langkah yang berarti. Kesalahan adalah bagian dari perkembangan, bukan akhir dari perjalanan. Fokus dengan diri juga berarti memberi ruang untuk hal-hal kecil yang membuat hidup terasa lebih hangat. Kita sering terlalu fokus mengejar hal besar sampai lupa bahwa kebahagiaan sering datang dari momen sederhana. Minum kopi hangat di pagi hari, mendengarkan lagu yang disukai, duduk di tempat tenang, tersenyum pada orang yang ditemui, atau melihat langit sore yang berubah warna. Hal kecil seperti itu mungkin terlihat sepele, tetapi justru mampu mengisi ulang energi yang hilang karena rutinitas sehari-hari. Ketika kita mulai menghargai hal-hal kecil, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terobsesi mengejar sesuatu yang jauh, tetapi belajar menikmati apa yang ada di depan mata. Fokus pada diri juga mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan rasa syukur. Syukur bukan berarti semua hal harus sempurna, tetapi kemampuan menyadari bahwa ada hal yang tetap berjalan baik meski hidup penuh tantangan. Ketika kita fokus pada diri, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, tetapi respons kita bisa diatur. Hidup akan selalu menghadirkan tantangan baru, tetapi selama kita memiliki ketenangan dalam diri, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilewati. Kita juga mulai memahami bahwa hidup tidak selalu soal pencapaian. Ada masa untuk berlari cepat, ada masa untuk berjalan pelan, dan ada masa untuk berhenti sejenak. Fokus pada diri membantu kita menerima ritme ini tanpa merasa bersalah. Dunia sering membuat kita percaya bahwa bergerak lambat berarti tertinggal. Padahal, setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Fokus dengan diri berarti tidak lagi membandingkan hidup dengan siapapun. Karena kita tahu bahwa perjalanan ini unik dan tidak perlu dibuktikan pada siapapun. Dalam proses memahami diri, kita juga belajar bahwa mencintai diri bukanlah tujuan akhir,
tetapi perjalanan panjang yang terus berubah seiring waktu. Ada hari ketika kalian merasa kuat, ada hari ketika kalian merasa rapuh, dan itu wajar. Tidak ada manusia yang stabil 100% setiap waktu. Fokus dengan diri berarti menerima perubahan suasana hati, perubahan energi, dan perubahan kebutuhan sebagai bagian dari kemanusiaan. Kita tidak perlu memaksa diri untuk selalu positif, karena perasaan negatif juga punya tempatnya. Yang penting adalah tidak tenggelam terlalu lama dalam perasaan itu. Dengan fokus pada diri, kita belajar melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih dewasa. Kita berhenti mencari pembenaran dari luar dan mulai membangun keyakinan dari dalam. Kita berhenti memaksakan diri menjadi seseorang yang bukan diri sendiri hanya demi diterima. Kita mulai memahami bahwa menjadi otentik jauh lebih melegakan daripada menjadi sempurna. Dunia mungkin tidak selalu ramah, tetapi selama kita berdamai dengan diri, jalan hidup terasa lebih mudah dilewati. Pada akhirnya, fokus dengan diri bukan tentang memisahkan diri dari dunia, tetapi tentang kembali pada pusat diri yang selama ini tertutup oleh bisingnya kehidupan. Fokus dengan diri adalah cara untuk mengingatkan bahwa kita layak hidup dengan tenang, layak mengambil keputusan berdasarkan apa yang membuat kita berkembang, dan layak untuk bahagia tanpa perlu alasan yang rumit. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan mengikuti ekspektasi yang tidak sesuai dengan hati. Ketika kita mampu menjaga fokus pada diri, segala sesuatu mulai menemukan tempatnya. Kita tidak lagi merasa tersesat, tidak lagi merasa harus mengikuti arus yang tidak diinginkan, dan tidak lagi merasa harus menjadi versi palsu dari diri sendiri. Hidup menjadi lebih jujur, lebih ringan, dan lebih selaras. Kalian semua berhak merasakan hidup seperti itu. Meskipun prosesnya panjang dan penuh tantangan, setiap langkah kecil tetap membawa kalian lebih dekat pada versi diri yang lebih kuat dan lebih damai. Fokuslah pada diri, bukan pada keramaian yang mencoba menarik perhatian. Karena pada akhirnya, satu-satunya tempat yang benar-benar bisa disebut rumah adalah hati yang mampu merasa aman di dalam dirinya sendiri. Hidup ini bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang menemukan ketenangan di setiap langkah perjalanan. Dan ketenangan itu hanya bisa muncul ketika kita benar-benar bersedia mengenal diri dengan jujur, merawatnya dengan lembut, dan memberi ruang bagi diri untuk tumbuh tanpa tekanan yang tidak perlu. Teruslah melangkah dengan tenang. Dunia akan tetap bising, tetapi batin bisa tetap damai selama kita memilih untuk fokus dengan diri. Ada satu hal penting yang sering terlupakan ketika kita berbicara tentang fokus dengan diri, yaitu keberanian menghadapi keheningan. Banyak orang merasa gelisah ketika berada dalam situasi yang terlalu tenang, seolah-olah ada sesuatu yang salah ketika dunia tidak sedang bergerak cepat. Padahal, justru dalam keheningan itulah kita bisa mendengar suara terdalam dari diri sendiri. Keheningan membuka ruang untuk menyadari apa yang selama ini tidak sempat dipikirkan. Namun banyak dari kita terbiasa mengisi keheningan dengan distraksi. Ponsel, media sosial, hiburan tanpa henti, atau percakapan yang sebenarnya tidak memberikan apa-apa. Distraksi-distraksi itu membuat kita lupa bahwa tidak semua kekosongan harus diisi. Fokus dengan diri mengajarkan bahwa keheningan bukan musuh, tetapi sahabat yang membantu mengenali apa yang sebenarnya dirasakan. Ketika kita berani duduk dengan pikiran sendiri tanpa pelarian, kita mulai melihat dengan lebih jujur. Banyak kegelisahan muncul bukan karena masalahnya besar, tetapi karena kita tidak pernah memberi waktu yang cukup untuk memahaminya. Dalam keheningan, kita belajar mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh bisingnya rutinitas. Banyak keputusan penting yang akhirnya terasa lebih mudah ketika diambil dalam situasi tenang. Ketika ketenangan hadir, kita melihat segala sesuatu dalam perspektif yang lebih luas, tidak lagi terkecoh oleh emosi sesaat atau tekanan luar. Keheningan memberi kesempatan untuk merapikan pikiran yang berserakan seperti benang kusut. Saat pikiran mulai rapi, langkah hidup terasa lebih terarah. Namun, tidak semua orang berani menghadapi keheningan karena takut menemukan hal-hal yang selama ini dihindari. Ada rasa sakit yang disembunyikan, ada konflik batin yang dipendam, ada mimpi yang tidak berani diwujudkan karena takut gagal. Fokus pada diri berarti berani melihat semuanya dengan jujur,
tanpa menyalahkan atau menghakimi diri sendiri. Kita hanya manusia, dan manusia punya banyak sisi yang perlu dipahami, bukan ditolak. Selain itu, fokus pada diri membuat kita lebih peka dalam merawat kesehatan emosional. Saat kita terlalu sibuk, terlalu terlibat pada urusan banyak orang, atau terlalu banyak menahan emosi, tubuh memberi sinyal lewat kecemasan, emosi tidak stabil, atau rasa lelah berkepanjangan. Permasalahan emosional bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau dianggap remeh. Justru dengan mengakuinya, kita memberi ruang bagi diri untuk sembuh. Emosi yang dipendam terlalu lama biasanya akan muncul dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Fokus pada diri berarti memberi izin pada diri sendiri untuk merasakan, bukan menekan perasaan demi terlihat kuat. Kita berhak menangis, kecewa, marah, dan takut, sama seperti kita berhak merasa bahagia. Dalam perjalanan mengenal diri, kita juga belajar bahwa ekspektasi orang lain bukan kompas kehidupan. Banyak orang yang merasa terjebak karena menjalani hidup berdasarkan harapan orang tua, tekanan lingkungan, atau opini masyarakat yang tidak ada habisnya. Jika kita terus menuruti semua ekspektasi itu, hidup tidak akan pernah terasa cukup. Fokus pada diri mengajarkan bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang membuat kita berkembang, bukan keputusan yang membuat orang lain puas. Hidup ini terlalu berharga untuk dijalani hanya demi penilaian luar. Pada akhirnya, orang yang hidupnya paling damai adalah mereka yang berani memilih jalan sendiri meskipun jalannya berbeda dengan kebanyakan orang. Ketika kita mulai berani menentukan arah, kita menemukan keberanian untuk menjadi diri sendiri secara penuh. Dalam proses itu, kita juga akan menyadari bahwa perubahan tidak harus besar untuk memberikan dampak. Terkadang perubahan sederhana seperti mengubah pola tidur, belajar mengatakan tidak, mengurangi konsumsi media sosial, atau mulai berolahraga ringan sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih stabil. Perubahan kecil seperti itu sering diabaikan karena dianggap tidak signifikan. Padahal, justru perubahan kecil yang konsisten yang mampu mengubah hidup secara perlahan. Fokus pada diri berarti menghargai setiap proses sekecil apapun tanpa merasa harus langsung menjadi versi sempurna. Kita belajar bahwa kemajuan tidak diukur dari kecepatan, tetapi dari keberlanjutan. Di sisi lain, fokus pada diri membuat kita lebih menghargai waktu. Waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali, tetapi sering dibuang pada hal-hal yang tidak penting. Ketika kita belajar fokus, kita lebih selektif memilih aktivitas dan orang yang pantas diberikan waktu. Kita tidak lagi menghabiskan energi pada drama yang tidak perlu, orang yang hanya menguras emosi, atau kegiatan yang tidak memberikan pertumbuhan. Waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak sejalan dengan masa depan diri. Dengan memahami nilai waktu, kita hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Setiap hari punya makna, dan setiap keputusan membawa dampak. Fokus dengan diri juga mengajarkan pentingnya memahami motivasi di balik tindakan. Banyak dari kita melakukan sesuatu tanpa benar-benar bertanya mengapa ini dilakukan. Kita bekerja keras, belajar banyak hal, mengejar mimpi, atau bahkan menjalani hubungan tertentu, tetapi tidak semua motivasi itu berasal dari keinginan tulus. Terkadang motivasi muncul karena ingin diakui, karena takut gagal di mata orang lain, atau karena ingin terlihat mampu. Ketika tindakan tidak berasal dari niat yang jernih, kita mudah lelah, mudah menyerah, dan mudah merasa tidak cukup. Fokus dengan diri membantu kita memilah mana keinginan yang benar-benar lahir dari dalam dan mana yang terbentuk oleh tekanan sosial. Ketika tujuan dibangun dari keinginan murni, perjalanan terasa lebih ringan, meskipun tantangannya tetap besar. Pada saat kita memahami motivasi sejati, kita juga belajar menghadapi rasa takut dengan lebih dewasa. Sebagian besar hambatan dalam hidup berasal dari ketakutan, bukan dari ketidakmampuan. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat tidak mampu, dan takut membuat keputusan yang salah. Ketakutan-ketakutan ini membuat banyak orang berhenti sebelum memulai. Fokus dengan diri membantu kita melihat ketakutan sebagai bagian alami dari hidup. Kita tidak perlu menghilangkan semua rasa takut, cukup memutuskan untuk tidak dikendalikan olehnya. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meskipun rasa takut itu hadir. Dalam proses memahami diri, kita juga menyadari betapa pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri.
Banyak orang yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalamnya menyimpan tekanan besar. Ada yang terlihat selalu tersenyum, padahal sedang menahan luka. Ada yang terlihat kuat, padahal rapuh. Ada yang terlihat bersemangat, padahal lelah. Ketika kita jujur pada diri sendiri, kita berhenti berpura-pura. Kita memberi izin pada diri untuk jujur tentang apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang ingin diubah. Kejujuran seperti ini menciptakan rasa lega yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Fokus dengan diri juga membantu kita memilih pertempuran dengan lebih bijak. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua komentar perlu dibalas, dan tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga. Beberapa hal tidak perlu dibiarkan masuk ke hati, cukup dilepaskan saja. Ketika kita memilih pertempuran yang tepat, energi tidak lagi terbuang percuma. Kita lebih mudah fokus pada hal-hal yang memberikan pertumbuhan, bukan pada hal yang hanya menguras emosi. Kedewasaan muncul ketika seseorang tahu kapan harus bersikap, kapan harus diam, dan kapan harus mundur untuk menjaga ketenangan diri. Dalam perjalanan fokus pada diri, kita juga belajar merangkul ketidaksempurnaan. Kita hidup di era yang sering memaksa orang tampil sempurna, seolah-olah kesalahan adalah sesuatu yang memalukan. Padahal ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari manusia. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya mulus tanpa hambatan. Ketika kita belajar merangkul kekurangan, tekanan untuk menjadi sempurna perlahan menghilang. Kita mulai menghargai diri apa adanya, sambil tetap berusaha tumbuh menjadi lebih baik. Selain itu, fokus pada diri memberikan kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu berkinerja tinggi. Ada hari ketika energi penuh, ada hari ketika tubuh terasa berat. Ada waktu untuk produktif, ada waktu untuk memulihkan diri. Ketika kita memaksa diri untuk selalu berada di puncak performa, kita sedang menanam kelelahan yang suatu hari bisa berubah menjadi kehancuran. Fokus pada diri berarti mengenali ritme tubuh dan menghargai setiap perubahan. Ritme itu bukan kelemahan, tetapi bagian dari keberadaan manusia. Fokus dengan diri juga membantu kita membangun kebiasaan yang mendukung mental sehat. Kebiasaan kecil seperti menata tempat tidur setiap pagi, membaca beberapa menit sehari, menulis jurnal singkat, atau melakukan refleksi diri sebelum tidur bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan kewajiban, tetapi cara untuk menjaga agar mental tetap stabil. Ketika kita menjalankan kebiasaan sehat secara konsisten, kita menciptakan pondasi kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Di sisi lain, fokus pada diri juga membuat kita lebih bijak dalam menilai kegagalan. Kegagalan sering dianggap sebagai akhir, padahal sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Ketika kita gagal, kita belajar hal yang tidak akan pernah dipelajari jika semuanya berjalan mulus. Kegagalan memberi perspektif, memberi kedewasaan, dan memberi ketangguhan. Seseorang yang pernah gagal biasanya lebih kuat daripada seseorang yang belum pernah mengalaminya. Fokus dengan diri mengajarkan bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan guru. Fokus dengan diri pada akhirnya membawa kita pada pemahaman bahwa hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang mampu dijalani dengan kesadaran penuh. Ketika kita berhenti menjalani hidup secara autopilot, kita mulai menyadari banyak hal yang selama ini luput dari perhatian. Kita jadi lebih peka pada perasaan sendiri, lebih mengerti kebutuhan tubuh, dan lebih bijak dalam menanggapi situasi. Kesadaran seperti ini membuat hidup terasa lebih terarah. Kita berhenti reaktif dan mulai responsif. Perbedaannya besar. Reaktif berarti bertindak terburu-buru karena emosi, sedangkan responsif berarti bertindak dengan tenang dan bijak meskipun situasinya menekan. Dalam proses fokus pada diri, kita juga belajar merawat hubungan yang benar-benar penting. Hubungan yang sehat tidak selalu tentang seberapa sering bertemu, tetapi tentang seberapa tulus memberikan dukungan. Ketika kita fokus pada diri, kita lebih mampu memberikan cinta dan perhatian yang tulus tanpa merasa lelah. Kita berhenti berhubungan karena takut sendirian, dan mulai menjalin hubungan karena ingin tumbuh bersama. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, karena kebahagiaan utama berasal dari kemampuan merawat diri.